Diceritakan, terdapat orang soleh dari kalangan Bani Israel. Orang soleh ini memiliki seorang anak yang masih sangat kecil, dan juga memiliki seekor anak sapi betina. Pada suatu hari, orang soleh ini membawa anak sapi betina tersebut masuk ke dalam hutan, seraya berkata, "Ya Allah, aku menitipkan anak sapi betina ini kepada Engkau. Kumohon jagalah anak sapi ini untuk anakku kelak jika dia telah dewasa." Tak lama setelah itu, orang soleh ini pun meninggal dunia, dan anak sapi itu pun masih di dalam hutan sampai bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, anak orang soleh tersebut kini telah dewasa, dan dia tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan salat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi harinya, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu ketika, sang ibu memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu, dan ayahmu telah menitipkannya kepada Allah di hutan tersebut. Maka berangkatlah dan carilah sapi betina tersebut, dan berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu." "Wahai ibuku, bagaimana aku bisa mengetahui ciri-ciri sapi betina tersebut?" tanya anak soleh dengan penuh sopan. Sang ibu menjawab, "Jika engkau melihatnya, engkau akan membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya, dan karena keindahan serta kejernihannya itu, maka dia diberi nama Al-Muzahabah." Kemudian berangkatlah anak soleh tersebut untuk mencari sapi betina dalam hutan. Tak lama setelah itu, dari kejauhan dia melihat seekor sapi sedang merumput, lantas dia memanggilnya dengan berkata, dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam, "Aku berniat membawamu." Seketika sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Kemudian anak soleh itu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah, tiba-tiba sapi tersebut dapat berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk menunggangimu. Akan tetapi, ibuku berpesan, peganglah lehernya." Sapi itu kembali berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kau tidak mungkin dapat menguasaiku untuk selamanya. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia akan melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari, dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Si anak bertanya, "Berapakah saya harus menjualnya?" Ibunya menjawab, 3 dinar, "Dan janganlah engkau menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar, sang anak pun berangkat ke pasar. Sesampainya di pasar, lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat agar untuk menguji pemuda tersebut, bagaimana baktinya kepada ibunya. Malaikat pun bertanya, "Berapakah kau jual sapimu ini?" Dia menjawab, 3 dinar tuan. Dengan catatan, ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Aku beli dengan 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu pun berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya.
dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah ke pasar lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat kembali ke pasar, dan menemui malaikat. Lalu sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, dengan catatan, saya meminta persetujuan ibu." Kembali malaikat berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu 12 dinar. Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya pun berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini, ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan perintah sang ibu. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh, Nabi Musa bin Imran akan membelinya dari kalian, untuk mengungkap korban pembunuhan, di kalangan kaum Bani Israel, dan janganlah engkau menjualnya, kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahanlah dulu sapi ini, sampai hari itu tiba." Allah Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang akan membeli dan menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata, ciri-ciri yang diberikan, sesuai dengan ciri-ciri sapi milik pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut, atas baktinya kepada sang ibu, sebagai anugerah dan kasih sayang. Singkat cerita, akhirnya, mereka pun membeli sapi tersebut, dengan emas sepenuh kulit sapi. Setelah itu, mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Selanjutnya, orang yang terbunuh bangkit dan hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan." Setelah itu, dia kembali jatuh dan mati di tempatnya.